Syekh Suluki berdasarkan literasi dari laman portal wilangan.nganjuk.kap.go.id, pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang sejarah Kecamatan Wilangan. Kecamatan Wilangan berada di wilayah paling barat Kabupaten Nganjuk. Sejarahnya berawal dari seorang ulama yang makamnya berada di Siti Inggil atau di atas tanah yang agak tinggi dari sekitarnya. Ini nampak menyerupai bukit kecil. Itulah makam Syekh Suluki yang bernama asli Dewo Agung Pranoto Kusumo. Makam tunggal yang berada di pinggiran sungai dan menjadi pembatas antara wilayah Desa Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan wilayah Caruban Kabupaten Madiun. Syekh Suluki ini adalah ulama pribumi dari keturunan Kerajaan Mojopahit. Beliau, Syekh Suluki ini adalah putra dari Raja Brawijaya V. Syekh Suluki mempunyai nama kecil. Suryo Kusumo ini masih saudara dengan Erfatah atau Sunan Demak. Syekh Suluki atau Dewo Agung Pranoto Kusumo atau Ki Ageng Barat karena beliau adalah seorang Bupati Barat yang sekarang bernama Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan di Magetan sekarang. Ketika pembangunan Masjid Agung Demak dimulai, beliau diberi tugas khusus bersama Temenggung Singolawean, Demang Sukaten, Abdul Sai, Yusa dan Jalal Abdul Sari untuk mencari pembekalan atau material guna mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung tersebut sekaligus untuk berdakwah agama Islam. Dalam melaksanakan pengabdiannya, menyuplai perbekalan untuk pembangunan masjid yang dibangun Kerajaan Demak tersebut, Syekh Suluki menjalaninya dengan lampah suluk atau jalan suluk atau tirakatan. Maka wajar saja bila penderek atau pengikut maupun santrinya menyebutnya dengan Syekh Suluki. Dan sungai yang berada persis di sebelah barat makam Syekh Suluki inilah yang konon dipergunakan oleh Syekh Suluki sebagai media dan sarana untuk mengirimkan perbekalan-perbekalan yang telah beliau dapatkan untuk dikirim ke Raja Demak. Perbekalan yang beliau kirim untuk pembangunan Masjid Demak itu tak terbatas jumlahnya, hingga berlipat-lipat. Dalam bahasa Jawa disebut wilangan atau tiada batas jumlah bilangannya. Maka tak ayal, di kemudian hari jadilah desa ini menjadi Desa Wilangan. Ada versi lain yang menyebut bahwa saat Syekh Suluki mencari bambu di daerah itu ada banyak sekali jumlahnya, yang dalam bahasa Jawa jumlah artinya wilangan. Lalu daerah itu dinamakan Wilangan. Setelah lama mengabdi, di saat Syekh Suluki mendekati usia lanjut, beliau berwasiat, "Bila saatnya kelak aku memenuhi panggilan Allahu Robbi, maka kebumikanlah diriku di timur sungai." Pintanya. Tak lama berselang, beliau memenuhi panggilannya. Rupanya keluarga dan para santri beliau tidak bisa melaksanakan wasiat Syekh Suluki yang minta dikubur di timurnya sungai, dikarenakan mereka semua bermukim di sebelah barat sungai. Kemudian dikebumikanlah Syekh Suluki ini oleh kerabat dan pendereknya di sebelah barat sungai tersebut. Beberapa hari setelah penguburan itu, suatu karomah yang luar biasa ditampakkan oleh Allah kepada masyarakat saat itu. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makam tersebut akhirnya melintas di sebelah baratnya makam Syekh Suluki. Maka dengan sendirinya, makam Syekh Suluki pun berada di timur sungai sesuai dengan wasiat yang telah beliau pesankan. Dengan begitu, makam tersebut ke wilayah Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukan berada di wilayah Desa Caruban, Kabupaten Madiun, karena sungai tersebut merupakan pembatas dua wilayah tersebut. Sekarang kita bisa mengunjungi makam Syekh Suluki yang berada di sebelah timur aliran sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Nama Desa Wilangan inilah yang dipakai untuk menjadi nama Kecamatan Wilangan, karena ibu kota kecamatan berada di Desa Wilangan. Pada awalnya, kantor Kecamatan Wilangan berada di utara Jalan Raya Nganjuk Madiun, lalu pada tanggal 8 September 1989, kantor kecamatan dipindah di selatan jalan yang diresmikan Gubernur Jawa Timur saat itu, Bapak Sularso.